Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Materi kajian kita masih seputar sunnah menambahkan doa setelah membaca bacaan tasyahud akhir. Sunnah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu uraian kita yang lain. Sunnah ditambah. Dan telah mewajibkan setengah ulama akan doa ini. Maka dari karena ini adalah ia afdal daripada yang lain. Yang pertama, sunnah kita tambah Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Sampai di situ hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian ada doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekhani Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini yang paling afdal. Seandainya tidak dibawa Allahumma ghfirli ma qaddamtu, bahwa ini afdal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri.
Ini yang afdal. Karena hadisnya pun muttafaqun alaih, Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kalau begitu sahih hadisnya ini. Diriwayatkan oleh dua imam ahlul hadis yang terkenal. Pertama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail, yang kedua adalah Al-Imam Muslim Abu Al-Husain bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Dan setengah daripada doa yang mangkul yang juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunubi illa anta faghfirli maghfiratin min indaka warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sunnah juga. Tadi kan sudah dua riwayat, ya. Sudah dua riwayat kita bicarakan. Pertama, Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Dibaca setelah innaka hamidum majid. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min fitnati azabil qabri. Sunnah. Digabung pun boleh, dicampurkan sekali dua. Kan kita gabungkan tuh kan, kalau bacanya kita satukan dia. Kemudian setengah di antara sunnah kita membaca setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni zalamtu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berlaku zalim terhadap diriku. Kezaliman yang paling banyak, zulman katsira. Wa la yaghfiru dzunubi. Dan tidaklah engkaulah yang mengampunkan kecuali engkau ya Allah. Illa anta faghfirli, maka ampunkanlah dosaku ya Allah. Maghfiratin min indaka, dari sisi engkau. Warhamni, dan kasihi aku, sesungguhnya engkau. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah maha pemaaf lagi maha pengasih. Nah, ini bagus juga dibaca ya. Dan doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ya, meriwayatkan dia oleh Al-Imam Bukhari ya. 3. Dari Rasul juga ini doanya. Dan setengah daripadanya dipindahkan juga dari Rasul doanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Sunnah juga dibaca. Setelah innaka hamidum majid, sunnah juga dibaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Huruf qaf ya Bapak Ibu. Sabbit qalbi huruf qaf, bukan huruf kaf. Qalbun artinya hati. Kalau kalbun gunggung. Paham? Kalau kalbun gunggung artinya. Kalau qalbun hati. Jadi sabbit qalbi, bukan sabbit kalbi. Sabbit
qalbi, tetapkan hatiku ya Allah. Ya muqallibal qulub, qalaba artinya bolak-balik. Qalaba artinya bolak-balik. Karena hati kita ni suka bolak-balik. Betul? Lagi duduk ni bolak-balik tidak? Bolak-balik. Mau cepat pulang, mau sarapan, mau ke pajak, mau pergi Bukit Lawang. Lagi duduk ni dah bolak-balik ya. Itulah hati kita. Sebentar begini, sebentar begini. Itu namanya bolak-balik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub. Ya harfun nida. Ya. Wahai yang membolak-balikkan hati. Munadanya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa yang membolak-balikkan hati kita? Allah. Makanya minta kepada Allah, Allah bolak-balikkan hati kita kepada yang bagus-bagus. Sebentar sembahyang, sebentar mau baca Quran, sebentar mau berzikir, sebentar mau bertasbih, sebentar mau sholat sunnah, sebentar mau sedekah, sebentar mau iktikaf. Begitu bagusnya. Hati itu dibolak-balik Allah seperti itu. Itu yang bagus. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Jadi kalimatnya qalbi ya, bukan kalbi. Kalau kalbi nanti artinya lain. Sabbit kalbi, tetapkan gunggungku. Kalau sabbit kalbi, tetapkan hatiku. Kalau sabbit kalbi, tetapkan gunggungku. Kalau dia 6 tahun sembahyangnya begitu, berubah enggak deh? Berubah. Jadi apa deh? Jadi gunggung lah. Berapa lama sudah ibu baca sabbit kalbi? Sudah 11 tahun nak. Oh, enggak berubah-berubah ibu ya, enggak. Bapak berapa lama membacanya? 10 tahun. Sabbit kalbi, sabbit kalbi. Tetapkan gunggungku, tetapkan gunggungku. Syukur enggak dirubah Tuhan? Oh, dirubah Tuhan maulah. Jangan salah ya. Sabbit qalbi. Sabbit qalbi ala dinika. Tetapkan hatiku ala dinika, atas agama engkau, wa ala ta'atik, dan atas taat kepada engkau. Dan disunahkan bagi imam bahwa tiada menambahi ia pada doanya atas sekedar tasyahud dan sholawat. Bagi imam jangan ditambah-tambah. Cukup saja bagi imam itu innaka hamidum majid, udah salam. Kenapa? Karena dituntut bagi imam itu meringankan sholat makmum, jangan lama-lama. Iza shalla ahadukum, apabila kamu sholat di belakangmu ada manusia berjamaah sembahyangnya.
Falyatakhafif, maka ringankan sembahyangmu. Fa inna minhum, maka sesungguhnya di belakang itu mereka itu kabir, ada yang tua, marid, ada yang sakit, sobiyun, ada yang kecil. Iza shalla ahadukum binafsih, apabila kamu sembahyang seorang diri, wal yutawil, maka panjangkan sembahyangmu, bimasya'a, dengan sekehendak. Jadi kalau kita sebagai imam jangan ditambah doa ini. Kalau memang mau menambahnya, minta izin dulu sama jamaahnya. Dikasih tahu dulu, jamaah izin kalau saya membawa doa setelah habis tahiyat, izin Pak Imam, baru dibawa. Kalau enggak jangan. Makruh nanti ya, melambatkan. Karena makmumnya banyak keperluan. Ini kadang-kadang panjang kali bacaannya. Udah panjang tuh lagunya pula, lagu Tanjung Balai. Macam lagu Senandung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Senandung. Baru awak ngantuk di belakang. Dia him-hima pun begini melek mata. Bisa lah pula mimpi dia waktu sembahyang tadi. Kalau sudah mimpi dia sembahyang, berarti dia tidur. Dan tidak disunnahkan bagi imam bahwa tiada dia menambahi pada doanya atas sekedar tahiyat. Jadi yang dibacanya itu tahiyat saja sama sholawat ya, jangan ditambah. Tetapi yang terafdal bahwa adalah doanya itu tersedikit daripada keduanya. Karena bahwasanya doa itu mengikut bagi keduanya. Maka jika menambahi ia akan atas kadar keduanya, maka yaitu makruh jika tiada ridha makmumnya dengan panjang. Yang paling sikit di antara dua doa itu, yang paling pendek, ya muqallibal qulub lah. Kalau Allahumma ghfirli ma qaddamtu panjang. Kalau Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri panjang. Kalau Allahumma inni zalamtu nafsi juga panjang. Yang pendek, ya muqallibal qulub. Nah, kalau mau bawa sebagai imam yang paling pendek, ya muqallibal qulub. Tetapi terafdal kalau memang mau dibawa, sunnah baginya meminta izin kepada makmumnya. Mintalah izin kepada makmumnya kalau dia mau membawanya. Ya. Kadang-kadang kan Bapak Ibu waktu pas baca tahiyat tuh makmum mau buang angin. Ginilah makmum tadi. Si imam mana tahu dia makmum tadi mau buang angin. Datang makmum tadi diginikan ya tangan atas. Iya. Imam kesuran. Allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma, dia dah gini-gini. Pas sikit lagi push dia keluar. Pas mengucapkan salam dia pun keluar. Itu makanya imam itu dituntut faliyatahaffif
ringankan olehnya sembahyang. Ya. Apalagi subuh. Subuh ini tahulah Bapak Ibu, ada orang yang habis takbiratul ihram, usolli fardhu subuhi raka'ataini mammuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Ada. Itulah yang bagus. Ada juga usolli fardhu subuhi raka'ataini mammuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi ada. Itulah sangkin mau cepat. Syukur enggak salam dia. Assalamualaikum warahmatullah. Itu maka hikmah subuh itu sembahyangnya 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena kita baru bangun tidur, ya, baru bangun tidur itu belum fit lagi badan itu makanya dia 2 rakaat. Ini dipanjang, dibaca panjang-panjang, berayun macam rayuan Pulau Kelapa, bergoyang, macam kena sabu-sabu lah. Orang panjang kali kan. Sudah goyang-goyang subhanallah pula tu katanya. Subhanallah, lupa. Makmum tak lupa, dia pula lupa. Subhanallah. Pikir 3 rakaat, padahal 1 rakaat masih. Itu makanya kita dinamakan Allah nisyan. Kita adalah nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Kita ini banyak lupa. Kalau silakan. Apa kata dia? Mati kan? Oh gini. Semua-semuanya akan binasa. Semua-semuanya akan musnah kecuali zat Allah yang tidak musnah. Supaya jangan mengingat dunia, ya. Boleh juga lah mematikan diri sebelum sembahyang. Ya. Itu bahasa majas itu, kalimah majas itu. Orang-orang sufi banyak memakai majaz. Karena kalimah itu ada 2. Al-haqiqatu wal majaz. Ada haqiqah dan ada majaz. Kalau bisa pula pakai haqiqah, jangan pakai majaz. Kalimah majaz itu begini Bapak Ibu. Kalau dikatakan kursi, apa hakikat kursi itu? Hakikat kursi itu yang diduduki, yang kakinya 4. Diduduki dia, ada sandarannya, itulah kursi. Tapi kalau pemilihan nanti supaya dapat kursi, itu majas. Oh dia udah dapat kursi. Bukan kursi yang hakikat itu. Kursi yang majas, maksudnya kedudukan jabatan. Nah, itu maksudnya majas. Kalau kursi yang asli yang mana? Itu yang kaki 4 itu kursi. Tapi kalau nanti pemilihan DPR, oh ada 3 kursi, ada 4 kursi jabatan. Nah, itu majas namanya. Ya, itu kalimah majas. Atau ada orang bilang, kalian jangan macam-macam. Bapak itu tangan kanan presiden. Apa maksudnya itu? Tangan kanan. Presiden sudah ada tangannya. Apa pula itu pula tangan kanan? Tangan kanannya pula ditembung presiden di Jakarta. Maksudnya orang yang dekat sama dia. Itulah namanya majas namanya. Itu karena perjalanan
jemaah ada membawa anak nangis, apakah sajadahnya kita batalin apa bersih? Jemaah membawa anaknya nangis, Iya. apakah sajadahnya kita menggunakan panjang atau kita berhentikan? Teruskan aja. Saja. Nangis. Iya, itu anak yang nangis itu satu kesalahan orang tuanya itu membawa. Jadi kita tidak mengacu kepada yang salah kan. Nah, kita bawa terus bacaan sujud tilawah. Ya. Kalau tidak dibawanya berarti dia memalingkan sembahyangnya. Karena anak-anak yang nangis. Nah. Kalau nanti dia diputuskannya niatnya, kalau anakku nangis, kubatalkan sembahyangku. Batal sembahyangnya otomatis. Ya. Jadi kalau sisi lain itu kita ingatkan, melaksanakan suatu batal. Kalau diputuskannya niatnya, kalau anakku nangis, kubatalkan sembahyang. Bukan di sholatnya, niat sejadah ya, kita nggak masuk sejadah. Sembahyangnya nggak batal memang. Tidak. Cuma kalau diniatkannya, kalau anaknya nangis, kubatalkan sholat, itu otomatis batal. Yang bukan membatalkan sholat saya, niat sejadah itu kita batali. Iya, boleh juga. Boleh, nggak apa-apa. Tidak, nggak batal. Tidak. Sebab membaca surah. Cuma kalau memang sudah dikhususkan, makruh lah pula. Karena tadi ayatnya as-sajadah kan. Ya, makruh. Ayat itu memang dipakai untuk sujud tilawah pada hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul fajri adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salatul fajri, salatul subuh, salat subuh, yaqra'u alif lam mim tanzil. Yang kedua, hal ata 'alal insan. Rasul membaca pada rakaat pertama salat subuh Jumat, yaqra'u alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura wa rawahu Imam Bukhari. Jadi kalau Jumat itu memang tahsis khusus dia dibaca salat surah as-sajadah ya. Jadi kalau seandainya dibacanya memang niat dia sudah mau sujud tilawah, makruh lah. Karena meninggalkan kebaikan itu. Kan kebaikan itu, sujud tilawah itu kan tambahan. Ditinggalkannya makruh. Ya, nah, kurang baik. Panjang juga tuh as-sajadah. Tapi bagi kita lah, bagi orang-orang yang hafaz, tidaklah panjang. Kalau sama kita panjang. Yang sama kita ini yang sedang, inna atoina, wal asri, alam taro kaifa fa'ala, itu sedang aja. Kalau sudah sabihisma panjang, al-ata panjang, iqra panjang. Yang itulah agaknya yang sedang sama kita ya. Wal asri sedang. Kan enggak pernah ada makmum kalau imamnya baca wal asr panjang kali, imamnya pun enggak ada. Dia standar aja, senyum aja dia, cocok. Karena udah pas sama selera dia. Udah kita hidangkan sama dia bacaan yang pendek, senyum dia. Tapi kalau imamnya nanti Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul, bingung makmum panjangnya.
Macam bulan puasa pula saya tengok anak-anak. Tawuran dia. Kemudian karena bahwasanya doa itu mengikut bagi keduanya, maka jika menambahi ia akan atas kadar ukuran keduanya, maka yaitu makruh. Jika tiada ridha makmumnya dengan yang panjang, itu pun sujud tilawah itu. Kalau masjid kita di pinggir jalan umum raya, tak usahlah dibawa. Karena banyak orang musafir singgah di situ. Kalau di sini nggak apa-apa, Pasar 2 bukan jalan raya ini kan, jalan umum raya. Jalan raya sana, yang tempat lintas orang bermusafir itu. Tak usah dibawa, karena sunnahnya. Kalau mau dibawa, bawa pribadi. Karena walaupun sunnah dia, banyak juga yang di belakang itu nggak tahan juga di belakang. Apalagi usianya sudah lewat 60 tahun. Yang batuknya sudah 7 serangkai. Jangankan yang 7 tahun, yang 70 tahun. Kita yang masih muda ini, yang udah kena penyakitan, nggak tahan berdiri lama. Goyang dia. Tapi kalau nunggu dana COVID sama PKH, tahan dia. Betul ya? Kalau dana PKH keluar, 2,5 jam pun tahan berdiri. Nggak ada goyangnya. Tetap stabil aja dia. Itulah. Ini kalau sajadah, amalnya semakin banyak. Jadi pernah cerita ada musafir datang mari waktu kita sajadah, dia nggak tahu. Buat Ya Allah. Pikirkan, rupanya sampailah isu sampai kemari Islami tubuhnya 3 rakaat. Allahu Akbar. Bodohnya. Dibantah kemarin itu. Ayat ngerti kali sejadah ya. Diam ya. Terlemah ceritanya. Itulah. Islami tubuhnya 3 rakaat. Ya Allah ya Rabbi. Masih hidup lagi dia tu kan? Panjang umurnya. Begitu terbentangnya alam semesta ini dah. Sujud tilawah pun tak kabar lagi dah. Entah di mana dah tinggal lagi ya. Ini kasus yang di silaturahmi ini sama macam diterjun. Masjid Al-Hikmah. Waktu saya dulu pindah baru 2 tahun diterjun. Jadi orang itu bawa sujud tilawah. Ada anak muda melapor sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada sembahyang subuh itu 3 rakaat Ustaz. Jadi saya bilang, semenjak kapan Jibril itu turun? Bilangkan 3, saya bilang. Tadi awak sembahyang Ustaz. Hari Jumat, subuh. 3 rakaat Ustaz sembahyangnya. Saya tanya, yang pertama pakai rukuk. Enggak Ustaz, langsung sujud. Itu sujud tilawah, bukan 3 rakaat. Mau saya bilang, bodoh, goblok. Saya bilang. Gak sampai hati saya. Syukur dia bertanya sama saya. Kok bertanya sama yang nggak tahu? Pak, kami tadi sembahyang subuh 3 rakaat silaturahmi. Memang sesat itu. Semenjak Ustaz itu ngajar itu sesat di situ. Lebih parah lagi kalau dia bertanya sama orang goblok. Syukurlah tanya sama orang tahu ngaji tadi. Kalau nggak tahu, iya pula ya. Siapa imamnya? Pak Polat. Sesat itu. Sesat adalah. Makin kuatlah dia bilangan sesat. Nah itulah kadang-kadang dibikin pengajian tak datang.
Padahal ya Bapak Ibu, padahal sekarang nih enak kali mengaji. Enak betul sekarang nih mengaji. Tempatnya enak. Ya kan? Kemudian kita sudah dibiayai mengajinya, baik donatur atau masjid. Kemudian ada teh manisnya. Kadang-kadang kalau hujan lebat banjir, susu. Ada roti lagi. Kadang-kadang minggu-minggu sekali-sekali nasi lemak. Cobalah. Begitulah enaknya sudah. Tak mau juga mengaji. Mau jadi dajjal lah tuh akhirnya. Kalau dulu susah kita mengaji. Tanyalah ibu-ibu yang dah tua, bapak dah tua. Macam mana dulu ngaji? Pakai lampu templok bahkan. Pakai obor, lampu templok. Nyamuk banyak. Alif dati a, alif bawah i, alif dapan wa, i enggak dapat. Kayak guru. Sekarang enak mengaji, tinggal duduk. Bisa sambil tidur pun ngaji. Umpama. Walaupun pejam kan mata mendengar. Ya kan? Itu makanya diambil sudut-sudut ujung, tak nampak saya. Sekarang enak mengaji sudah. Bapak Ibu bisa tiap malam mengaji. Masuk masjid sana mengaji, masuk masjid sana mengaji. Kalau dulu kami ngaji bawa minyak lampu dulu. Satu botol kecil. Bawa minyak lampu. Dan kalau kita mau ngaji, menyapu dulu rumah gurunya dulu. Sapu, kalau semak disapu. Kalau airnya belum diangkat dari sumurnya. Baru baca Quran. Nah, sekarang enak. Langsung gurunya membaca terus. Nah, itu pun tak mau. Macam dah pintar betul. Padahal sujud tilawah pun tak kabar. Itu lagi. Panjang pula nyawa itu. Rohnya itu panjang. Rohnya. Itu fitnah juga tuh Pak. Akhirnya dah dilempangkan kan. Syukurlah dah. Itu cocoknya tuh dipanggil dia, didudukkan situ dia, dibikin tambul lah ada tuh cocoknya. Begitu sekeliling nih semua pakai sujud tilawah kalau Jumat. Hampir rata ini sujud tilawah kalau Jumat. Musholla masjid karena banyak orang tuh hafaz Quran tuh. Tinggalnya di mana Pak orang? Oh pendatang. Iya pula tak pernah dia sembahyang subuh Jumat guys. Berjamaah. Itu batal sembahyang dia sudah. Karena bukan memang dianjurkan dia mengingatkan. Syukur tak bilangnya lebih katanya. Ya. Kejadian di Labuan ini tempat saya mushola Aridho. Yang membawa sujud tilawah itu guru saya almarhum Ustadz Misran. Jadi di kampung itu Bapak Ibu ada lulusan Qismul Ali. Dia bilang dia katanya sekolahnya Qismul Ali. Qismul Ali itu kan termasuk sekolah agama yang mantap juga, Qismul Ali itu. Jadi waktu guru saya tamatan SD kelas 4. Enggak tamat SD. Jadi dia imam, dibawanya sujud sajadah. Datangan Qismul Ali ini kan anggap remeh dia sampai tamatan SD tadi. Jadi dia makmum waktu guru saya bawa sajadah lagi sembahyang. Kok lebih sholatnya? Ngomong dia. Batal. Sembahyang sendiri di belakang. Kami terus. Habis siap sholat ditanyanya, sholat apa tadi? Sholat apa? Padahal itu semula di sekolahnya. Cocok dicampak ke laut dia baru tahu dia. Nggak tahu dia. Sholat apa nih? Katanya.
Jadi batal sembahyangnya, Pak. Katanya. Banyak yang begitu kan. Nah, ini jangan yang ngaji ini pula tak tahu juga. Mam, sesat mam. Padahal bukan imam sesat, dia yang sesat. Nanti kan sembahyang berjamaah. Pulang bukan apa yang dibikinnya. Beli lontong, beli nasi lemak. Kalau ditunggunya selama 1 jam saja mengaji, kan lumayan. Kan dapat ilmu dia pulang. Ini enggak ada dapat pulang. Itu almarhum Ustadz Ali Nasution di Belawan. Setiap habis sholat subuh, dikasihnya jamaahnya tuh sarapan pagi. Datang tukang lontong tuh datang. Satu piring dibuat. Tiap subuh dibuatnya selama 2 bulan. Bulan ketiga jamaah itu pula yang menanggungnya, tidak ustaz itu lagi. Rame yang sembahyang. Cuman usollinya nggak tahu lagi dah apakah pada subuh atau lontong. Saya pernah kejadian di masjid lain. Waktu itu sebelah saya ada yang masuk. Mungkin karena sebelah sudah berumuran, karena mungkin lakukan ilmu dikejar sama kami. Saya sholat, sebenarnya saya ingin menyampaikan sama dia, tapi saya khawatir kesibukan dia. Nah, apa itu saya jadi berdosa tidak menyampaikannya? Dikejarnya sembahyang gitu? Iya, kejar. Jadi saya ingin menyampaikan, saya gini, kayak ilmu gitu kan. Itulah sangkan berilmu itu, begitulah modelnya. Jadi pas itu saya pikir gini, nanti kalau sampaikan nggak terima deh. Baik manusia gitu kan, Ustaz. Iya. Nah, saya kenal, akhirnya saya pergi. Tidak. Apakah itu saya berdosa? Belum, tidak berdosa. Karena masalahnya dia tak dapat pahala berjamaah. Dia yang mengejar-ngejar tuh tak dapat pahala berjamaah. Memang ada gitu model, dikejarnya imamnya itu sama imamnya akhir. Cuk, Bapak Ibu, makin panjang umur kita, banyaklah yang dilihat, banyak yang dirasakan. Ada Pak dulu sembahyang itulah, baru 1 rakaat. Kan qomat, azan, habis azan, kan sholat sunnah zuhur. Jadi ada orang tua sembahyang dia, bukan sembahyang sunnah dia, langsung zuhur. Kami sholat sunnah. Jadi ada kawan saya, dibilangnya, yang sembahyang tadi kakek-kakek. Kek, kita mau berjamaah nih kek. Kakek tadi sholat, itulah jahatnya kawan saya. Dijawab kakek tuh, kakek mau cepat. Syiratal ladzina. Itulah nih sembahyang. Model-model. Tapi modelnya tak bagus. Kalau tadi aku baca amin itu mendahului imam belum baca amin juga sudah iya, makruh, tidak batal makruh. Karena amin itu dia tidak termasuk Al-Fatihah. Dia cuma sebagai doa perkenankan. Ya. Sekarang ini tengoklah, belum habis waladhdallin kita, sudah amin di belakang. Inilah sekarang. Jadi imam itu tak tentu-tentu jadinya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kata imam. Karena takut anak-anak itu duluan amin. Aturan sunnah saktah itu waladhdallin. Allahumma ighfir lil muslimin. Amin. Sekedar itu. Atau tidak membaca tetapi saktah, diam.
waladdallin. Amin, begitu. Sekarang nggak bisa lagi. Waladdallin, kata imam. Itu Jumat coba tengok anak-anak, orang-orang halus tuh, tengok. Awak belum habis tahiyat, dah turun dia dari atas, nyerbu nasi sana. Suka anak orang tua pula gitu kawat sembahyang. Coba kan? Tapi kita jangan pula begitu sembahyangnya. Makanya macam kita nih kalau berpengaruh kali pisang barangan tuh, bagus diambil dulu, kantongkan aja lah sembahyang. Dah. Jadi waktu sembahyang kalau datang setan mengganggu nggak mempan. Karena waktu kita sholat tahiyat nampak kita pisang beratur di situ. Kita tengok juga, mantap nih pisang nih. Pas membaca at-tahiyatul anak-anak tuh udah nyerbu, serbu gitu, macam perang apalah, perang Khandaq. Serbu gitu, diambil betul. Datang setan, habis kata setan. Kalau kita sudah kantongkan, aman. Kalau datang setan tadi, habis kata setan. Aku udah dapat, bilang. Nggak bisa ada yang ganggu. Yang saya bilang nih, ada orang mengamalkan yang di kantongnya memang nggak sembahyang, aman dia, nggak gelisah lagi dia. Panjang tahiyatnya, ditambahnya lagi. Allahumma ighfir lima qaddamtu, karena dia dapat. Kalau belum, kalau di sini agak mewah sedikit, makanan banyak betul di samping. Itulah makanya kalau pisang barangan itu jangan nampak-nampakkan sembahyang, letakkan dia. Ini terletak dekat sejadah. Cantik pula tuh pisangnya itu, kuning kali dia. Memang bisa kita beli, cuma waktu dia ada di depan mengganggu. Betul Pak? Bukan tak bisa dibeli, bisa. Cuma mengganggu dia waktu kita sembahyang. Kalau bisa kantongkan aja lah. Kalau tidak simpankan dulu. Ya. Nanti kalau dikantongkan marah pula orang. Bapak ini macam mana anak ngantong pisang pula. Ketimbang aku tak khusyuk, baguslah aku kantong bagusnya. Adapun makmum maka yaitu mengikut ia bagi imam. Dan adapun yang sembahyang seorang diri, maka hendaklah ia melanjutkan doanya. Kalau imam tadi salam, boleh makmum tadi membaca Allahumma firli ma qaddamtu, boleh. Kita sebagai makmum boleh membacanya Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu, walaupun imam sudah selesai salam. Apakah imam itu sudah selesai salam pertama? Apakah sudah selesai salam kedua? Boleh kita tambah. Berarti kita lambat salamnya. Tidak batal sembahyang kita, tidak. Karena tidak lagi kita tertinggal dua rukun fi'aliyah. Yang batal sholat makmum itu tertinggal dua rukun fi'aliyah dari imam. Itu baru batal. Imamnya sudah sujud, kita masih berdiri lagi lurus, batal sembahyang makmumnya. Karena imamnya sudah sujud. Kan dua rukun fi'li tinggal itu kan. Rukuk, i'tidal, dua. Sujud, tertinggal dua rukun fi'liyah. Jangan kita terlambat dari imam dua rukun fi'liyah. Jangan pula kita di luar dari imam, kecepatan pula. Barang siapa yang serentak dengan imam atau mendahului imam fi suratil khimar, maka dirobahlah dia wajahnya seperti wajah keledai. Wa fi riwayati, dan pada riwayat yang lain, maka dirobahlah dia
seperti fisuratil kalbi, seperti muka gunggung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jangan serentak dengan imam dan jangan kita mendahului imamnya. Nanti rupa kita dirubah seperti robah gunggung di akhirat nanti ya. Sudahlah akan datang syahdan tersebut di dalam kitab Tuhfah ya. Itu akan datang kaji kita ya. Ustaz nanya ya. Karena udah paham udah. Nanya. Udah paham. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Makan, Pak. Iya. Ya. Zuhur asar sekarang gitu masjidnya semua. Ini ada keluarga yang ini dua adik abang, jadi abangnya meninggal, Ada istri, ada anak perempuan semua, berapa perempuan? 6. 6. Jadi adik ini dapat warisan. Laki-laki ada yang Laki. dapat sisa warisan nanti. Kalau dia itu dulu ya apa Berdosa nanti yang menerima waris itu kasihkan lah sama pamannya, paman tuh wajib lah dikasih. Kalau nggak berdosa aja, tidaknya banyak, sedikit, 1/8, 2/3, sisakan kasihkan sama paman, keluarkan 1/8, kemudian 2/3 bagi 6, sisanya untuk paman. Asobah ma'al ghair.
ini ada minta bikin apa nama cucu. Baru lahir. Yang hari itu apa? Minta apa lah? Apa namun udah 2 orang gitu. Kubu Jumat lahir laki-laki. Siapa namanya bagus ya? Nama-nama Arab. Soleh lah ya. Mariatul Kibitiyah, nama istri Nabi. Laki dia. Ini laki. Laki. Laki-laki. Laki banyak namanya. Siapa ya? Nama-nama. Ahmad Khusairi, Zakaria Al-Ansori.